AI atau kecerdasan buatan. Kayaknya sekarang di mana-mana kita dengar istilah ini ya. Tapi apa sih sebenarnya isi di dalamnya? Seringkali AI itu terasa kayak kotak hitam yang penuh keajaiban kan? Nah, di sini kita bakal bongkar kotak itu bareng-bareng dan kita intip resep rahasia di baliknya. Pernah kepikiran nggak sih gimana ceritanya teknologi itu bisa ngenalin muka kita di foto, ngasih rekomendasi lagu yang pas banget, atau bahkan nyetirin mobil? Percaya deh, ini bukan sulap loh. Ini tuh gabungan dari beberapa elemen yang logis banget dan kita akan bedah satu persatu. Oke, siap. Kita akan bedah resep AI ini jadi 4 pilar utama. Anggap aja ini peta kita buat memahami semua keajaiban teknologi ini langkah demi langkah. Ini dia nih alurnya. Semuanya itu berawal dari data, bahan mentahnya. Terus algoritma datang sebagai resepnya. Proses ini jadi hidup dan bisa belajar sendiri berkat machine learning. Dan yang jadi fondasi dari semua itu, cara mikir yang kita sebut berpikir komputasional. Jadi semuanya saling nyambung dan ngebangun satu sama lain. Oke, kita mulai dari pilar pertama, yang paling dasar, data. Coba bayangin AI itu mobil sport super canggih. Nah, data itu bahan bakarnya. Tanpa bahan bakar, mobil secanggih apapun nggak akan bisa jalan. Apalagi berpikir. Jadi, data itu apa sih sebenarnya? Gampangnya, data itu segala macam informasi yang bisa dibaca sama komputer. Foto-foto kucing di internet, itu data. Daftar belanjaan online kamu, itu data juga. Bahkan suara kita pas ngomong ke asisten virtual, yap, itu semua adalah data. Ada satu prinsip sakti yang wajib banget diingat di dunia AI. Garbage in, garbage out. Sampah masuk, ya sampah juga yang keluar. Artinya, kalau kita ngasih makan AI pakai data yang jelek, nggak lengkap, atau bias, ya jangan kaget kalau hasil kerjanya juga ngaco. Di dunia AI, kualitas data itu nomor satu. Biar kebayang, nih contohnya. Misal ada AI pengenal wajah yang cuma belajar dari foto-foto orang di satu negara aja. Apa yang terjadi pas AI itu ketemu muka orang dari negara lain? Wah, akurasinya bisa anjlok. Ini bukti nyata betapa pentingnya data yang beragam dan berkualitas tinggi. Oke, kita udah punya bahan bakarnya, yaitu data. Tapi data segunung pun nggak ada gunanya kalau kita nggak tahu mau diapain kan? Nah, disinilah pilar kedua masuk, algoritma, si resep utama. Sederhananya, anggap aja algoritma itu kayak buku resep. Isinya adalah instruksi yang runut dan jelas, langkah demi langkah, yang ngasih tahu komputer, oke, ini datanya, dan ini yang harus kamu lakuin buat dapat hasil yang kita mau. Percaya atau enggak, sebenarnya kita tuh tiap hari pakai algoritma. Contohnya ya resep bikin roti bakar ini kan sebuah algoritma. Langkah-langkahnya jelas dan harus berurutan. Coba aja olesin mesasnya dulu sebelum rotinya dipanggang. Hasilnya pasti beda kan? Nah, komputer juga kerja pakai prinsip yang sama, cuma buat tugas yang jauh lebih rumit. Nah, ini pertanyaan penting kan. Kalau algoritma itu resep yang kita tulis, terus gimana caranya AI bisa kelihatan pintar banget dan seolah-olah bisa belajar hal baru sendirian? Disinilah keajaiban yang sebenarnya dimulai. Jawabannya adalah mesin learning. Kalau data itu bahannya dan algoritma itu resep awalnya, maka mesin learning itu kayak koki jeniusnya. Koki ini nggak cuma ngikutin resep, tapi dia juga nyobain hasilnya, belajar dari setiap masakan, dan terus-terusan nyempurnain resepnya biar makin mantap. Jadi, gimana cara komputer belajar? Ada dua cara utama. Pertama, supervised learning atau belajar pakai guru. Bayangin kita kasih ribuan foto kucing sama anjing yang udah ada labelnya. Ini tuh kayak kita ngasih kunci jawaban ke dia. Cara kedua, unsupervised learning, di mana kita biarin dia belajar sendiri. Kita cuma kasih setumpuk data. Terus tugas dia adalah nemuin pola-pola tersembunyi di dalamnya tanpa contekan sama sekali. Jadi bedanya jelas banget ya. Di supervised learning kita ngajarin AI secara spesifik. Ini loh contoh kucing, ini contoh anjing. Kalau di unsupervised learning, AI-nya kerja kayak detektif. Dia analisis data belanjaan orang, terus dia sendiri yang nemuin kelompok-kelompok kayak pemburu diskon atau pelanggan setia. Padahal kita nggak pernah ngasih tahu kategori itu sebelumnya. Akhirnya kita sampai di pilar keempat. Dan yang ini bukan soal komputer, tapi soal kita. Ini adalah kekuatan super di balik AI yang sebenarnya bisa kita pakai juga. Berpikir komputasional. Ini adalah cara kita mecahin masalah serumit apapun pakai cara yang terstruktur, persis kayak cara AI dirancang buat berpikir. Bagian pertamanya namanya dekomposisi. Kedengarannya keren ya, tapi konsepnya simple banget.
Ini tuh seni buat ngelihat masalah segede gaban yang bikin pusing, terus kita pecah-pecah jadi potongan-potongan kecil yang jauh lebih gampang buat diselesain. Kamu pasti sering lakuin ini tanpa sadar. Pas mau ngerencanain minggu yang super padat, kamu kan nggak mikirin semuanya sekaligus kan? Pasti dipecah-pecah. Kapan waktu belajar, kapan waktu main, kapan waktu istirahat. Nah, itu dia dekomposisi. Selanjutnya adalah abstraksi. Ini adalah kekuatan super buat ngabaikan semua gangguan dan fokus cuma sama informasi yang benar-benar penting buat mecahin masalah. Intinya, nyuekin yang nggak relevan. Contoh paling gampang, pas kamu mau nyebrang jalan. Dari semua yang terjadi di sekitar, fokus kamu cuma ke satu hal, warna lampu lalu lintas. Kamu nggak pedulikan warna mobilnya apa, mereknya apa, atau lagi ada iklan apa di seberang jalan. Kenapa? Karena informasi itu nggak penting buat keputusan utama. Aman nggak nih buat nyebrang? Nah, itulah abstraksi. Jadi, inilah intinya. Keempat pilar ini, data, algoritma, machine learning, dan terutama berpikir komputasional, ternyata bukan cuma resep buat bikin AI. Ini adalah seperangkat alat berpikir yang luar biasa, yang bisa kita semua pakai buat mecahin masalah-masalah paling rumit di hidup kita. Ini toolkit buat otak kita. Sekarang kamu udah tahu resep dasarnya. Jadi pertanyaannya buat kamu, kalau kamu bisa pakai resep ini buat bikin AI yang bisa mecahin satu masalah di dunia, masalah apa aja, besar atau kecil, masalah apa yang bakal kamu pilih?